Halo, selamat datang kembali di channel kami Yakin Asset Sukses. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing sedikit perihal pengalaman kami selama 1 tahun di pasar modal, lebih tepatnya di investasi saham. Nah, awalnya cerita di bulan Maret tahun 2019. Waktu itu kami berpikir bagaimana caranya melindungi nilai uang kami dari inflasi. Jadi kita tahu nih, inflasi itu kan menggerogoti nilai uang kita dari tahun ke tahun. Misal tahun 2007 kita beli gula nih harganya 2.600, tapi kalau sekarang 2.600 nggak cukup lagi beli gula, butuh sekitar 10.000 untuk beli gula dengan jumlah yang sama. Nah, itu yang dimaksud dengan inflasi, penurunan nilai tukar mata uang. Nah, kami mulai mencari-cari dan tertarik dengan saham nih kawan-kawan. Jadi kami coba searching bagaimana caranya memulai investasi di pasar modal. Langkah pertama yang kami temukan adalah kita harus membuat rekening di salah satu perusahaan sekuritas. Ada banyak sekali sekuritas yang ada di tempat kita, mulai dari BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, OSO Sekuritas, Panin Sekuritas, dan banyak yang lain. Nah, kita tinggal menentukan dari banyak ini mana yang akan kita jadikan partner kita nih dalam berinvestasi. Minimal ada 3 sih kategori yang kami sarankan sebelum teman-teman memilih untuk berinvestasi di perusahaan sekuritas mana. Jadi yang pertama, pilih yang paling dekat dengan tempat teman-teman operasional biar aksesnya gampang. Yang kedua, yang beri kemudahan dari segi fasilitas dan aplikasi. Kemudian yang ketiga adalah yang punya margin baik kita ketika kita beli ataupun kita jual, yang marginnya paling rendah. Nah, setelah dapat itu, teman-teman berkunjung aja ke sana, bawa persyaratan barangkali seperti KTP, KK, dan NPWP. Kemudian nominal uang minimal untuk saldo awal. Barangkali untuk teman-teman yang belum punya NPWP seperti yang masih sekolah ataupun masih kuliah, mungkin bisa bawa surat keterangan yang lain. Tapi yang minimal kawan-kawan mampir dulu ke situ, coba tanya dan diskusi di sana apa-apa syarat yang dibutuhkan. Nah, setelah kita siapkan nih uangnya nih, kita udah datanya udah dibereskan dan kita sudah divalidasi, kita akan diberikan akun untuk login di aplikasinya, yang aplikasi perusahaan sekuritasnya, baik berupa username dan password. Nah, login di sini nanti yang akan akses pintu masuk kita untuk jual beli saham di pasar modal. Singkat cerita, setelah kami coba, kami daftar, kemudian kami masukkan saldo, kita divalidasi kurang lebih sekitar 3 hari waktu itu sampai rekening investor kami aktif. Step kedua adalah bagaimana caranya memilih dan membeli sahamnya, kan begitu kawan-kawan. Ada sekitar 600 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek nih kurang lebih nih. Nah, kita harus memilih beberapa yang akan kita jadikan yang akan kita belilah untuk tempat kita investasi. Nah, di awal kami dulu, teman-teman, kami belum begitu matang. Kami hanya membeli perusahaan-perusahaan yang kami rasa cukup dikenal oleh masyarakat. Jadi kami beli waktu itu 3 perusahaan, kami sebut saja. Yang pertama Astra International. Siapa zaman sekarang nggak tahu Astra. Kemudian MNC. Nah, ini kalau nonton-nonton TV nih banyak stasiunnya punya MNC nih, makanya waktu itu kami beli. Yang ketiga adalah Waskita. Setelah beli beberapa saat, ternyata malah untung. Naik harganya kurang lebih sekitar rata-rata naik harganya sekitar 15 sampai 20% waktu itu, kawan-kawan. Akhirnya kami nggak pikir panjang, selang beberapa saat kami jual. Sahamnya kami jual kembali di pasar. Setelah terjual kami dapat untung dari nominal investasi kami sekitar 18%. Kami merasa waktu itu kami sudah kita sudah matang nih, kita sudah siap untuk the next level. Kami masuklah ke periode investasi kami yang kedua. Waktu itu kami lebih memilih ke saham-saham yang ada di lapis kedua. Jadi saham-saham yang harganya mungkin waktu itu di bawah 1000-an, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya ada saham lapis pertama itu diisi oleh saham-saham blue chip, saham-saham LQ45, saham lapis kedua itu diisi oleh saham-saham yang punyai kapitalisasi pasar yang di bawahnya. Alasan kami adalah kami rasa itu lebih murah karena harganya cuma Rp900. Kalau kita beli 1 lot 100 lembar itu harganya cuma Rp90.000. Kami beli 3 perusahaan juga. Nah, secara tidak disangka setelah beberapa minggu itu harganya malah justru semakin turun. Sampai kami cut loss di kerugian sekitar 20%. Akhirnya kami jual dan kami merenung kembali di meja. Kami putuskan bahwasanya kami harus belajar lagi. Karena mungkin di kesempatan pertama itu hanya keberuntungan pemula.
Kami belajar lagi kawan-kawan mengenai analisa fundamental, membelah perusahaan dari laporan keuangannya, kemudian analisa teknikal, dilihat dari mana supply dan demand di pasar modal nih terhadap jumlah perusahaan yang jumlah saham yang diperdagangkan. Singkat cerita, setelah kami belajar mengenai price to earning ratio, price to book value, kami mulai memahami bahwasanya tidak selamanya perusahaan dengan harga Rp500 itu lebih murah dibandingkan perusahaan yang harganya 1.500. Bisa jadi perusahaan yang 1.500 ini lebih murah. Taunya dari mana? Yaitu kita harus bedah fundamentalnya. Dari situ kita akan bisa tahu nilai perusahaan. Jadi kita bayar untuk nilainya. Jadi mahal dan murah itu tergantung berapa besar uang yang kita keluarkan dan berapa besar nilai yang kita dapatkan. Sampai video ini dibuat, mungkin di IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, sedang terpukul oleh adanya wabah corona yang melanda negeri kita saat ini. Tapi kami tidak khawatir sekhawatir kami trading kedua kemarin. Sekarang turunnya hampir sekitar 50% kawan-kawan. Tapi kami tidak khawatir. Kenapa? Karena kami yakin dengan fundamental, dengan kekuatan perusahaan yang kami beli. Justru malah dengan jatuhnya harga saham sekarang adalah kesempatan yang baik untuk membeli lebih banyak gitu. Jadi intinya teman-teman ada 3 tips awal dari kami bagi teman-teman yang ingin memulai. Yang pertama adalah jangan berhenti untuk belajar, cari ilmu sebanyak-banyaknya teman-teman sambil kita melakukan, sambil kita belajar. Ada satu buku yang kami sarankan itu yang tadi The Intelligent Investor, itu sangat baik bagi teman-teman yang ingin belajar tahu seluk-beluk perusahaan, tahu seluk-beluk dunia saham. Yang kedua adalah teman-teman kalau misalnya kita melakukan kesalahan tidak apa-apa, jangan menyerah. Tidak semua orang ketika mencoba pertama itu langsung berhasil. Mungkin kita akan ada kegagalan, tidak apa-apa selama kita belajar dan mengambil hikmah dari kegagalan tersebut. Yang ketiga, teman-teman, kita harus memisahkan manajemen keuangan kita. Mana yang uang untuk konsumsi, mana yang uang untuk emergensi, mana uang untuk investasi, dan lain-lain itu harus bagi-bagi porsinya. Jangan ganggu dari satu dengan yang lain, karena kalau misalnya situasi emergensi terjadi, kalau misalnya teman-teman kita tidak punya pembagiannya, kita akan menggerogoti hak yang lainnya seperti itu. Jadi penting untuk kita membagi-bagi dan konsisten di situ. Oke, itu dulu sharing dari kami perihal investasi kami di pasar modal selama 1 tahun belakang. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe kawan-kawan. Semangat terus dan yakinlah esok akan sukses. Terima kasih.